Perkenalkan, nama saya Saskia Febriana Azahra dari kelas 10 TJKT 1. Kali ini saya akan menerangkan bab 2 tentang router US. Oke, kita lihat di sini ada materinya. Yang pertama itu tentang router US dan router board, dan yang kedua itu ada router US feature, ketiga router board name, dan yang keempat tuh ada arsitektur router board. Jadi di sini itu kita perlu tahu bahwa mikrotik ada yang router US dan router board. Yang mana router board itu lebih mengarah ke perangkat fisik, sedangkan router US itu lebih mengarah ke software US. Nah, lalu router US dengan standar standalone operasi sistem yang berbasis Linux itu dengan versinya itu 3.3. Kita juga dapat menginstal router US di PC karena kita bisa custom prosesor, kapasitas ROM, dan jenis hard disk yang dapat kita gunakan. Nah, router board itu lebih mengarah ke perangkat fisik. Kegunaannya router board itu untuk menjalankan sistem operasi router US. Mikrotik memiliki banyak sekali fitur, jadi perlu diketahui segala fitur bisa terdapat pada satu perangkat atau diperuntukkan khusus kategorinya. Router board juga tersedia mulai dari low end hingga high end. Nah, ya, mikrotik tidak hanya untuk router. Ia memiliki banyak fitur seperti wireless network, routing, firewall and net, QoS, point to point. Nah, jadi di sini itu apa itu? Jadi mikrotik itu tidak hanya untuk router ya. Ia memiliki banyak fitur seperti wireless network, routing, firewall and net, QoS and bandwidth, dan point to point. Nah, apa sih itu point to point tunneling? Jadi point to point tunneling itu PVN user management. Fitur-fitur yang tersedia ini tertanam pada satu perangkat ataupun dipecah menjadi perangkat yang berfokus. Yang kita bahas pertama yaitu support wireless network. Jadi wireless adalah nirkabel dan diperuntukkan untuk indoor maupun outdoor. Dan untuk standarisasi support adalah ABGN atau AC. Di sini ada salah satu contoh indoor point to point-nya itu adalah SXTSG mikrotik, LHGAC mikrotik, serta Dynadisk mikrotik. Sedangkan untuk outdoor point to multi point-nya itu adalah Omnitic dan Mainbox. Nah, di sini juga kita perlu diketahui bahwa routing ada dua, yaitu static dan dynamic routing. Dan ini support untuk IPv4 and IPv6. Contoh dari dynamic mikrotik ada RIP, OSP, BGP, RIPNG, dan OSP FV3. Kemudian di sini juga ada fitur firewall and net, di mana firewall sebagai proteksi agar si mikrotik kita aman, dan untuk NAT agar klien yang memiliki IP privat bisa mengakses ke IP publik.
Selanjutnya ada fitur MikroTik QoS atau Quality of Service, dan biasa digunakan untuk bandwidth management, di mana MikroTik kita diatur oleh bandwidth management. Lalu untuk fitur point-to-point tunneling itu bisa dikenal dengan PVN. Bisa teman-teman lihat di sini terdapat PPTP, PPoE, SSTP, OpenPVN yang digunakan untuk remote server dari jarak jauh. Kemudian ada user management. Misalkan nih, kan di sini ada DHCP. Nah, DHCP akan mendapatkan IP address secara otomatis. Lalu ada proxy. Nah, salah satu contoh proxy itu adalah seperti web proxy dan hotspot. Tuh, misal nih kita menggunakan fitur hotspot dan ada klien yang connect kita, maka kita akan berikan portal autentifikasinya dan juga radius yang digunakan untuk user management, dan yang terakhir adalah tools. Jadi MikroTik kita bisa digunakan untuk bandwidth test, storage, MarPVN, dan MacPing, MRTG, dan lain-lain. Dan kita lanjut lagi. Jadi untuk pengkategorian nama pada perangkat routerboard, MikroTik itu dibagi menjadi 3. Ada yang berdasarkan simbol, nama kata, dan juga expansional naming. Dapat kita lihat di sini ada RB600, di mana RB berarti routerboard angka pertama atau 7 adalah seri atau kelas router, angka kedua adalah jumlah slot mini, dan angka ketiga adalah jumlah port internet. Contoh untuk yang disimbolkan dengan kata adalah Omnitic, Grove, XT, LHG, Dynadis, CAP, WAP, HAP, dan HEX. Untuk exceptional naming adalah disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangnya, dan biasanya internet itu lebih dari 9 port. Nah, kita lanjut ya ke routerboard type. Nah, teman-teman perhatikan pada 4 pertama adalah dengan simbol dan nama, yakni RP adalah router. Angka pertama adalah seri angka adalah seri. Angka kedua itu untuk net, dan angka ketiga untuk wireless. Setelahnya adalah UI atau UI ya. UI yaitu Virtual Port. Kemudian ada strip 2N yang merupakan fitur wireless. Dan yang terakhir adalah jenis chassis, dikarenakan di sini adalah strip TC, berarti ya jenis tower atau vertical chassis. Oke, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu arsitektur routerboard. Untuk MikroTik yaitu memiliki arsitektur MIPSBI, SMIP, Style, PPC, ARM, X86, MAPC, dan MPS, dan lain-lain ya. Jadi arsitektur routerboard itu dibedakan berdasarkan jenis dan kinerjanya. Jenis dan kinerjanya prosesor, software, atau US untuk setiap arsitektur juga berbeda-beda. Nah, jadi seperti itu ya guys materi untuk bab 2 tentang about router US. Semoga kalian paham dengan materi yang sudah saya berikan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.